Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah mengamankan 4 pemain ya, karena ada Diego Leon juga, lalu ada Mateus Cunha, Bryan Mbeumo, dan yang terbaru Here We Go dari Benjamin Sesko. Bagaimana rencana dari Manchester United? Berapa pemain baru lagi yang akan diincar? Gue akan membahasnya di video kali ini dari sumber Fabrizio Romano ya. Benjamin Sesko ini sedang dalam perjalanan ketika video ini gue bikin ya. Intinya memang semua pihak ingin cepat diresmikan, termasuk juga dari sang pemain dan tentu saja dari Manchester United. Dikabarkan atau diperkirakan bahkan weekend ini ya, ini sudah akan diresmikan. Tapi yang jelas Benjamin Sesko sudah here we go. Dua posisi Manchester United berusaha untuk bisa cover sebelum bursa transfer selesai, disebutkan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah pemain tengah dan pemain atau posisi penjaga gawang. Jadi ada satu posisi pemain tengah dan penjaga gawang. Klub percaya bahwa atau diperkirakan ya, prioritas selanjutnya apakah penjaga gawang ataukah pemain tengah. Ternyata pemain tengah ini merupakan prioritas selanjutnya. Diinformasikan sebelumnya Carlos Baleba, pemain muda, pemain Kamerun yang memperkuat Brighton. Ini Manchester United sudah memulai langkah ya, yaitu adalah dengan mendekati klub dengan pihak tengah atau intermediaris untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kemungkinan kesepakatan Carlos Baleba dari Brighton. Diinformasikan juga sebelumnya bahwa ini bukan akan menjadi transfer yang mudah dan juga murah, karena Brighton memasang angka yang tidak rendah dan bahkan sudah memiliki atau membuat statement kalau mereka tidak ada rencana untuk melepas Carlos Baleba. Artinya memang kalau ada klub yang ingin berusaha untuk mendatangkan Carlos Baleba, angkanya akan sangat tinggi karena harus betul-betul meyakinkan klub Brighton ya bahwa oke, sekaranglah waktunya untuk melepas Carlos Baleba. Ruben Amorim juga mendorong secara internal pemain gelandang tengah yang baru. Untuk posisi penjaga gawang ada dua nama yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Senne Lammens dari Antwerp kalau tidak salah ya, di Belgia, dan juga Emiliano Martinez yang bisa jadi mahal, dan kesepakatan ini tidak akan mudah. Itu tadi yang dikabarkan. Jadi memang ada dua posisi yang akan berusaha didatangkan oleh Manchester United, yaitu adalah posisi penjaga gawang dan juga posisi tengah. Nah, Carlos Baleba sendiri, pemain ini cukup unik karena memang pemain ini juga sebelumnya disebutkan, dianalisa ya oleh Rio Ferdinand, legenda Manchester United ini. Dan ya ternyata memang klub pun juga mengamati atau melihat hal yang sama dengan Carlos Baleba. Hanya saja ya, memang ini tidak akan mudah. Ini tidak akan murah juga. Bahkan sempat gue baca ya, Baleba sendiri, sorry ya, ini gue gue bacakan informasi lainnya. Baleba sendiri terbuka untuk datang ke Manchester United, tapi Brighton tidak akan membuat ini mudah. Manchester United masih percaya kalau transfer dari Baleba ini lebih dari sekedar sulit ya, tapi mereka ingin mendapatkan informasi-informasinya. Brighton sendiri ingin sang pemain untuk tetap stay dan menjadi bagian penting untuk musim ini di Brighton. Terlepas kita bisa berbicara misalnya terkait dengan kemampuan teknis Baleba ini dan itu, tapi juga realitanya dari informasi-informasi yang gue dapatkan ini memang ini bukan akan menjadi transfer yang ataupun kesepakatan yang murah dan juga mudah bagi Manchester United. Yang masih gue ingin cari adalah berapa valuasi dari Brighton untuk seorang Carlos Baleba, karena
eh ya gue sempat membaca misalnya ada angka yang sangat mahal sekali, dan sampai dengan saat ini kan misalnya Manchester United pun juga masih harus bekerja untuk melepas eh, beberapa pemainnya ya. Jacobs Ben mengatakan bahwa tidak ada kepanikan dari Manchester United untuk mendatangkan Carlos Baleba. Harga saat ini tidak diketahui, tapi jelas penjualan dibutuhkan ya untuk bisa mendanai transfer ini karena ada PSR. Ini Jacobs Ben yang ngomong. Eh Manchester United juga percaya bahwa kesepakatan dengan pihak pemain, dengan kubu pemain ini tidak akan menjadi masalah, tapi dengan klub ini yang akan menjadi situasi yang sangat-sangat sulit. Manchester United tentu saja ingin mendapatkan harga berapa ya dari Baleba. Selama itu tidak diketahui, ya Manchester United pastinya sulit untuk bisa bergerak untuk mendatangkan Baleba. Sekalipun mungkin banyak fans yang ingin mendatangkan Baleba ya. Tapi sekali lagi sih, ada hal menurut gua yang lebih penting, yaitu adalah pemain-pemain yang harus dilepas oleh Manchester United. Karena itu juga menjadi tugas kan sebenarnya dari manajemen Manchester United. Bahkan ada kabar dari Anil Kandola. Ini menyebutkan kalau Carlos Baleba ini terbuka untuk bergerak ke Manchester United. Brighton butuh angka yang signifikan, dan bisa saja ini sekitar 100 juta pounds. Wow, 100 juta pounds Sobat Football United. Bagi Ineos sendiri, Baleba adalah target impian. Manchester United siap mendorong ya, tapi ini tidak akan menjadi hal yang mudah. Well, kalau melihat dari strategi Manchester United di bursa transfer kali ini, bukan tidak mungkin Manchester United akan berusaha untuk mendekati kubu pemain dulu, membuat sang pemain teryakinkan akan proyek dari Manchester United ya. Baru kemudian Manchester United mendapat persetujuan dari sang pemain. Sang pemain akan mendorong atau memberikan pressure, tekanan kepada klub Brighton ya. Dan ini akan membuka pintu negosiasi antara Manchester United dengan Brighton. Ini langkah-langkahnya, strategi yang bisa diambil oleh Manchester United. Tapi dari langkah-langkah tersebut, ya ini kan membutuhkan waktu. Manchester United butuh untuk memaparkan misalnya ya, meyakinkan juga proyek dari Manchester United kepada Carlos Baleba. Tapi bukan hanya itu saja. Berapa gaji, berapa bonus, dan juga hal-hal lain terkait dengan situasi finansial yang ini juga harus disepakati oleh kubu Carlos Baleba. Di samping itu tadi ya, soal masalah teknis sepak bola. Setelah itu semua baru Manchester United akan melakukan negosiasi. Dan kalau melihat dari informasi bahkan bisa sampai meminta 100 juta pounds ya. Wow, ini jelas merupakan angka yang sulit dipenuhi oleh Manchester United dengan cepat. Artinya akan ada negosiasi, akan ada misalnya pembahasan tentang masalah valuasi baru, lalu bagaimana struktur pembayaran, apakah Brighton ingin hal-hal lainnya. Ini akan memakan waktu, dan dari apa yang terjadi saat ini, kalau Manchester United bisa mengamankan Carlos Baleba sebelum bursa transfer ini resmi ditutup, menurut gue ini merupakan sebuah langkah besar ya, sebuah bahkan prestasi yang harus diapresiasi lagi-lagi untuk manajemen Manchester United. Karena dari titik yang gue lihat saat ini bukan hal yang mudah. Bagaimana dengan penjaga gawang? Sama seperti yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, ada Emiliano Martinez, ada Sonny Lemons, tapi tetap menurut gue bahwa penjaga gawang ini hanya mungkin bisa datang kalau ada pemain yang cabut. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue analisa secara ringan amatiran. Sekali lagi ini cuma analisa secara ringan amatiran. Selama penjaga gawang Manchester United Altay Bayindir, itu dia yang ingin gue sebutkan tadi. Altay Bayindir tetap berada di Manchester United, peluang Manchester United untuk mendatangkan Emiliano Martinez ataupun juga Sonny Lemons tidak besar. Bagaimana dengan Andre Onana? Dari kabar yang gue dapatkan bahwa Ruben Amorim masih percaya terhadap Andre Onana untuk musim ini. Jadi memang yang paling memungkinkan adalah Altay Bayindir. Melepas Andre Onana juga bukan hal yang mudah ya, karena ada angka PSR yang tidak mungkin ataupun tidak bisa dihindari oleh Manchester United. Artinya Manchester United harus menjual dengan angka sekitar 30 juta euro supaya Manchester United tidak mendapatkan kerugian dari sisi PSR.
Ini bukan gua yang ngomong, tapi dari banyak artikel yang gua baca. Nah, sekarang yang memang lebih memungkinkan adalah merekrut penjaga gawang muda dengan orientasi untuk menggantikan Andre Onana mungkin ya, tapi bukan di musim ini, tapi di musim selanjutnya. Kita lihat akan seperti apa pergerakannya. Ini bukan hal yang mudah ya, untuk mendatangkan Carlos Baleba dan juga merombak penjaga gawang. Namun demikian, gua secara ringan amatiran tetap memberikan apresiasi bagi manajemen Manchester United yang mampu mengamankan Bumo, mengamankan Matheus Cunha, dan juga Benjamin Sesko, di mana mendatangkan 3 pemain ini Manchester United bukannya tanpa saingan, bukannya tanpa tantangan, dan dengan apa yang Manchester United dapatkan musim lalu, peringkat ke-15, tidak mendapatkan tiket Eropa, dan bahkan situasi klub ini masih dalam situasi yang tidak stabil, tapi mereka mampu mengamankan 3 pemain ini. Luar biasa menurut gue. Ada apresiasi juga ya, walaupun mungkin ada kritikan tentang masalah valuasi, harga dan segala macam, tapi ini merupakan salah satu konsekuensi menurut gue ya dari klub yang finish di peringkat 15 musim lalu dan juga tidak mendapatkan kompetisi Eropa untuk musim ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.